Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mencoba membahas tentang lemak. Jadi, mungkin pembahasan kita ini biasanya begini ya. Rumus ini atau pembahasan lemak ini itu sering dikaitkan biasanya ke permasalahan penurunan berat badan. Nah, kayak kita sendiri pun ini satu rumusnya untuk menurunkan berat badan. Nah, kalau kita lihat juga di di banyak di media sosial ya, di media sosial juga kalau kita lihat pembahasan tentang lemak itu biasanya sering dikaitkan dengan penurunan berat badan. Tentu nanti pola dan teknik juga berbeda-beda ya. Begitu juga dengan orang lain, kita juga tetap nanti merujuk ke sini satu ilmunya ya, tapi nanti antara teknik dan pola makan, pantangan, nah itu nanti juga otomatis sangat berbeda. Karena apa? Karena kita juga melihat dari sudut pandang yang berbeda. Intinya, kalau kita bicara membahas lemak, biasanya sangat erat kaitannya itu ke penurunan berat badan. Ya. Ya sudah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mencoba membahas tentang lemak. Jadi, kalau kita bicara lemak, berarti kita bicara tentang makanan dan minuman. Kalau kita bicara makanan dan minuman, artinya kita bicara tentang sistem pencernaan. Jadi, bahasa sederhananya begini. Ketika kita masukkan makanan itu ke dalam tubuh kita, maka proses itu dimulai dari mulut. Nah, dari mulut nanti turun ke tenggorokan, dari tenggorokan turun sampai ke kerongkongan. Nah, dari kerongkongan makanan itu nanti turun sampai ke lambung, ya. Setelah itu ditampung sementara oleh lambung dan diolah oleh limpa. Nah, setelah itu baru makanan itu turun sampai ke usus kecil. Ya, ini kita gambarkan dulu ya. Dari mulut turun ke tenggorokan, dari tenggorokan turun ke kerongkongan, dari kerongkongan turun ke lambung. Di sini ada limpa. Jadi setelah makanan itu nanti sampai ke lambung, ditampung sementara oleh lambung, terus diolah oleh limpa. Setelah selesai proses pengolahan ya, tentu nanti dibantu dengan organ yang lain. Terus makanan itu turun ke usus kecil. Usus kecil. Usus kecil ini nanti bisa kita bagi dua ya kaitannya. Yang pertama nanti usus kecil pangkal. Nah, biasanya usus kecil pangkal ini kaitannya ke enzim yang ada di liver. Yang kedua, enzim yang ada di kantong empedu.
yang ketiga itu enzim yang ada di pankreas ya. Enzim liver, kantong empedu, terus pankreas. Usus kecil tengah kaitannya ke enzim lipase, maltase, dan tripsin. Usus kecil ujung kaitannya ke penyerapan. Kaitannya ke penyerapan sari-sari makanan. Khusus nanti penyerapan sari-sari makanan ini bisa dibagi dua. Yang pertama nanti larut dalam air, yang kedua larut dalam lemak. Ya. Sini berarti sini larut dalam air. Larut dalam lemak. Jadi yang dimaksud larut dalam air itu artinya ketika makanan itu diolah jadi sari-sari makanan, maka sari-sari makanan itu masuknya ke pembuluh darah. Ini yang dimaksud larut dalam air. Berarti pembuluh darah. Kalau yang dimaksud larut dalam lemak, ketika makanan itu diolah setelah sudah jadi sari-sari makanan, maka sari-sari makanan itu dimasukkan ke kelenjar limfe atau sering disebut ke kelenjar getah bening. Ya. Jadi hampir semua makanan itu mengandung lemak dengan bobot dan persentase yang berbeda-beda. Tetapi untuk memudahkan kita, maka ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama nanti lemak nabati, yang kedua nanti lemak hewani. Jadi kalau kita bicara, saya ulangi ya biar lebih gampang. Hampir semua makanan itu mengandung lemak dengan bobot dan persentase yang berbeda-beda. Tetapi untuk memudahkan kita, maka ini kita bagi dua dulu. Yang pertama nanti lemak nabati, yang kedua lemak hewani. Nah, tetapi kalau kita nanti bicara sifat, biasanya lemak nabati itu sifatnya cenderung lembab atau dingin, ya, cenderung lembab atau dingin. Tapi kalau kita bicara lemak hewani, biasanya kalau kita bicara dia cenderung hangat atau panas ya. Cenderung pertanyaannya, apa itu yang dimaksud lemak? Lemak adalah salah satu nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh itu
sebagai sumber energi, dan energi ini nanti difungsikan untuk melindungi organ dalam, ya. Saya ulangi sekali lagi, apa itu lemak? Lemak adalah salah satu nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh itu dan difungsikan sebagai sumber energi. Dan difungsikan di dalam tubuh untuk yang pertama untuk melindungi seluruh tubuh. Melindungi seluruh tubuh. Yang kedua, untuk menguatkan organ dalam, untuk menguatkan organ gerak. Yang kedua, untuk menguatkan organ dalam, untuk menguatkan organ gerak. Terus untuk melindungi organ dalam, untuk melindungi organ gerak, untuk melindungi organ dalam, untuk melindungi organ gerak, dan seterusnya, ya. Dan sumber energi ini juga, atau energi ini juga sering difungsikan untuk mengatur suhu tubuh. Untuk mengatur suhu tubuh dan sekaligus untuk melindungi kulit itu, atau melindungi di bawah kulit itu, sehingga nanti tubuh itu tidak gampang terserang penyakit dingin. Berarti ini kaitannya ke suhu tubuh, ya. Melindungi kulit itu, sekaligus melindungi kulit itu dan agar tidak mudah terserang angin dingin. Terus lemak ini juga difungsikan untuk membangun hormon. Hormon yang lemak ini juga difungsikan untuk membangun hormon. Hormon itu difungsikan di dalam tubuh untuk membangun prostaglandin. Pertanyaannya, apa itu prostaglandin? Prostaglandin adalah salah satu yang sejenisnya hormon yang difungsikan di dalam tubuh untuk mengatur peredaran darah, ya, mengatur pembuluh darah, mengatur fungsi jantung, dan mengatur sel-sel yang ada di dalam tubuh. Terus lemak ini juga akan memberikan rasa lezat, karena makanan yang mengandung lemak jauh lebih nikmat dibandingkan dengan makanan yang tidak mengandung lemak. Jadi, kalau kita terlalu banyak makan makanan yang mengandung lemak, maka lemak itu akan terbentuk di dalam tubuh. Lemak yang terbentuk di dalam tubuh itu akan disimpan di berbagai tempat dan digunakan sebagai cadangan energi bila diperlukan. Jadi bobot energi yang dihasilkan lemak itu jauh lebih besar dibandingkan dengan protein dan karbohidrat. Bobot energi. Saya ulangi sekali lagi. Bobot energi yang dihasilkan oleh lemak itu jauh lebih besar dibanding dengan protein dan karbohidrat. 1 gram lemak akan menghasilkan 9 kalori. 1 gram protein akan menghasilkan 4 kalori.
Nah, ini sangat penting nih. Saya ulangi sekali lagi. Bobot energi yang dihasilkan oleh lemak itu jauh lebih besar dibanding protein dan karbohidrat. Nah, bedanya biasanya bisa sekitar 2/4 kali lebih besar. 2/4 kali lebih besar dibanding protein dan karbohidrat, ya. Jadi ada memang beberapa macam lemak itu yang tersimpan di dalam tubuh. Yang pertama, ada yang sering disebut itu lemak esensial. Yang kedua, ada yang sering disebut itu lemak putih. Yang ketiga, ada yang sering disebut lemak coklat. Yang keempat, ada yang sering disebut lemak krem. Yang kelima, ada yang sering disebut lemak subtukan. Yang keenam, ada yang sering disebut lemak viscera. Ini nih, kalau biasanya ini berkaitan dengan penurunan berat badan, ya. Jadi, apa yang dimaksud lemak esensial? Lemak esensial adalah salah satu lemak yang dibutuhkan oleh tubuh itu dan difungsikan sebagai sumber energi, ya, sebagai sumber energi, dan difungsikan di dalam tubuh untuk melindungi seluruh tubuh, melindungi seluruh tubuh. Yang kedua, menguatkan organ dalam, menguatkan organ gerak. Menguatkan organ dalam, menguatkan organ gerak, melindungi organ dalam, melindungi organ gerak, melindungi organ gerak. Terus difungsikan juga untuk mengatur suhu tubuh dan pembentukan hormon. Mengatur suhu tubuh dan pembentukan hormon. Jadi kalau lemak esensial ini berkurang atau kehilangan di dalam tubuh, maka otomatis tubuh itu tidak akan bisa berfungsi dengan semestinya, ya, bila kehilangan lemak esensial ini. Yang kedua, ada yang sering disebut lemak putih. Apa itu lemak putih? Lemak putih adalah kenapa disebut itu lemak putih? Karena sel-sel lemak itu berwarna putih akibat rendahnya mitokondria. Tetapi lemak ini juga akan meningkatkan kadar hormon leptin, ya, ketika perut dalam kondisi penuh. Tetapi lemak putih ini akan berada di dalam tubuh
Terus ada lemak coklat. Apa itu lemak coklat? Atau kenapa disebut lemak coklat? Lemak coklat adalah lemak yang berwarna kecoklatan. Lemak coklat ini biasanya berfungsi untuk membongkar lemak-lemak putih yang ada di dalam tubuh. Fungsinya ya lemak coklat ini. Ada juga yang disebut lemak krem. Jadi lemak krem ini disebut lemak krem karena lemak krem ini antara persilangan antara lemak putih dan lemak coklat. Jadi bila orang itu berolahraga, maka otot-otot tubuh itu akan mengeluarkan lemak khusus, atau otot-otot tubuh itu akan mengeluarkan protein khusus. Maka protein khusus itulah nanti yang bisa yang bisa menggabungkan antara lemak putih dan lemak coklat. Terus dia akan berubah menjadi lemak krem. Ya. Terus ada lemak subtukan. Nah, ini nih, lemak subtukan. Jadi yang sering disebut lemak subtukan itu hampir semuanya lemak yang di dalam tubuh itu ya, atau bisa dibilangin hampir 90% lemak yang berada di bawah kulit itu atau lemak yang berada di dalam tubuh itu namanya lemak subtukan. Jadi lemak subtukan ini yang 90% berada di dalam tubuh itu akan hilang sedikit demi sedikit bila kita rajin berolahraga, terus mengatur pola makan, mengatur pantangan ya, selama dalam proses pemulihan. Maka ini nih yang sering disebut lemak subtukan. Terus ada juga yang sering disebut lemak viscera. Jadi lemak viscera ini berarti lemak yang ada di rongga perut. Jadi lemak yang ada di rongga perut ini dia tersimpan ya. Tetapi lemak viscera ini juga sering tersimpan juga bisa di usus kecil ya, bisa di usus kecil. Terus bisa juga di liver, bisa juga di jantung. Jadi bila lemak viscera ini nanti menumpuk atau menebal di dalam tubuh, maka akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Jadi insya Allah sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini ya. Tetapi intinya sih kalau kita bicara lemak ini berarti sangat erat kaitannya dengan sangat erat kaitannya dengan penurunan berat badan ya. Walaupun nanti pola dan itu sangat berbeda-beda. Nah, tetapi kadang lemak itu sangat sangat dihindari masyarakat umum ya. Karena apa? Karena mereka tidak terlalu paham tentang fungsinya lemak itu. Padahal lemak itu sangat penting di dalam tubuh. Ya. Nah, lemak itu difungsikan sebagai sumber energi. Nah, sumber energi ini terus difungsikan di dalam tubuh untuk melindungi seluruh tubuh, melindungi organ dalam, melindungi organ gerak, menguatkan organ dalam, menguatkan organ gerak. Terus juga lemak itu juga difungsikan untuk mengatur suhu tubuh dan sekaligus untuk melindungi tubuh itu atau melindungi kulit itu dari serangan hawa dingin. Tetapi di dalam masyarakat umum, karena yang biasanya yang berbentuk pembahasan seperti ini karena tidak disebarkan ke masyarakat ya. Karena apa? Karena ya begitulah, tidak terbiasa ulasan-ulasan seperti ini
itu ke masyarakat, sehingga masyarakat itu juga kurang paham tentang fungsi lemak itu. Jadi insya Allah sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.